kemarin kita ada diskusi tentang tadabbur di Quran, bagaimana ada beberapa ayat yang berjejer yang mendefinisikan manusia sebagai apa urutannya? Orang-orang yang berpikir, kemudian orang-orang yang mengetahui, kemudian orang-orang yang mendengar, dan kemudian orang-orang yang berakal. Ini rodo bikin aku rodo gatel karena kok membedakan orang berpikir dengan berakal gitu. Ternyata dan tingkatnya tuh banget gitu. Berpikir ini basic, kok berakal jauh tingkatnya, ada mengetahui, ada mendengar, baru berakal. Terus kita lihat contoh-contohnya. Tuhan kan ngasih contoh, kamu gini, kamu orang yang berakal. Memperhatikan langit, bumi, kamu orang yang mengetahui. Sampai kita pada sebuah kesimpulan, mungkin bisa menjadi tali merah persambungan dengan yang dibicarakan ini tadi. Saya langsung ke kesimpulannya. Ini tadabbur kita di Quran ya. Orang-orang berpikir adalah orang-orang yang memikirkan terhadap sesuatu yang menimpa dirinya. Jadi patah hati, gagal ujian, itu kan mau tidak mau dipikir. Lapar, itu karena dia menimpa dirinya sehingga dia mengolah informasi tersebut. Jadi menungso ini mesti mikir karena dia mendapatkan stimulus dari lingkungannya, dari berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan alam, bahkan dirinya sendiri menghasilkan stimulus di mana dia harus berpikir. Itu baru berpikir. Tingkat berikutnya adalah orang yang mengetahui. Contohnya bumi dan langit. Itu kan hal-hal yang tidak penting untuk kehidupan dan kamu tidak merasa ditimpa sehari-hari. Gue nggak tahu mikir langit dan bumi. Gue orang masalah, asal warak kan gitu. Saya ngasih contoh tes IQ akhir 19-an. 18,9 berapa dibandingkan 2000-an. Dulu tes IQ ini rata-rata pada 80-90. Kalau sekarang sudah rata-rata pada 120-an lah. Pertanyaannya, apakah orang dulu goblok daripada dibandingkan orang kita? Tapi ketika diteliti ternyata bukan begitu. Diteliti ternyata perbedaan cara berpikir orang dulu dengan sekarang. Bagaimana orang dulu tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu difikirkan. Jadi misalnya dikasih pertanyaan, kalau di ladangmu kedatangan gajah dan merusak ladangmu, apa yang kau lakukan? Loh kan nggak ada gajah datang, ngapain dipikirin? Nggak misalnya, ngapain misalnya orang nggak pernah datang kok? Dan jadi karena memang dia tidak mengalami dalam hidupnya, dia tidak berpikir, bersimulasi kalau itu terjadi. Kalau orang modern, gue senang banget mikir hal-hal yang penting. Dalam tanda petik ya, walaupun itu saya nggak ngomong nggak ada gunanya, pasti ada gunanya. Saya sempat ngobrol sama Pak D saya, Pak D MIF, pas di atasnya Zanom, ngobrol sama beliau tentang kurikulum SD. Kurikulumnya mengatakan bahwa agar kamu mengenal alam sekitarnya, gitulah. Terus implementasinya kebanyakan terus kemudian kan ntar belajar dinosaurus, belajar makhluk purba. Ini Pak Demif, ini ngopo arek-arek kan belajar dinosaurus tahu ketemu yora, akan menghadapi yo enggak, mbok suruh sinau bebek katanya. Kan jelas bebek makannya apa, kebiasaannya gimana, ayam gimana, itu jadi kontekstual dengan kampungnya. Nah itu kan perbedaannya jelas sekali di mana orang yang memang berpikir karena dia bersentuhan setiap hari dan orang yang mengetahui sesuatu yang tidak penting untuk hidupnya. Matematika itu apa penting? Nah dalam kita ngomong-ngomong dalam kasus kecil ya. Sehari-hari gue ngerti matematika asal hitung-hitungan duit lah ya masalah. Segini banyak ada yang tahu differential equation lah, integral, apa meneh angka transendental. Wah pokok meneh kuwi ngopo uripe sinau ngono-ngono kuwi. Dan harga dirinya orang matematika adalah membuat sebuah konstruksi rumus yang tidak ada gunanya di dunia. Wah, harga dirinya karena kemudian itu bukti bahwa otak manusia lebih ampuh bangane alam semesta. Tapi sampai sekarang belum berhasil. Dulu sempat berhasil dengan ilmu topologinya lah. Matematika ngene-ngene ra karuan. Ora ono iki ning jagat dan bahagia banget kan. Sampai akhirnya di tempat Einstein membutuhkan itu untuk menjelaskan general relativitasnya. Terus merasa gagal meneh mau matematika. Aduh, kewenangan ini efeknya. Nah, tingkat kedua itu dia mengetahui sesuatu yang tidak penting untuk hidupnya. Saya nggak ngomong bahwa itu tidak ada gunanya, sangat berguna. Karena itu juga mengumpulkan referensi berpikir dalam hidupnya. Tapi kemudian dia harus meningkat pada orang yang mendengar. Orang yang mendengar itu gimana? Orang yang paham bahwa sejauh-jauhnya dia mencari, dia akan menemukan limitasi pengetahuan. Tidak mungkin kamu bisa mendengar mencari ilmu semua hal di dunia ini, mesti ono limitasi nih. Nek ra panase uteke, nek ra memang informasinya belum cukup untuk bisa menjawab apa yang kau ingin ketahui. Jadi dia sampai pada limitasi, sampai dia wis lah, aku tak mendengarkan wae apa yang alam katakan kepadaku, apa yang Tuhan katakan kepadaku, bahwa bahkan dia mendengarkan apa yang pikirannya sendiri sedang pikirkan.
Jadi dia sudah tahu pisahan antara dirinya dan otaknya. Dia tidak menganggap dirinya otaknya lagi. Orang yang berpikir, nomor satu masih egonya. Orang yang mengetahui dan mendengarkan itu sudah mulai tarik-menarik antara dirinya dan egonya. Karena dia sudah punya banyak referensi, dia sudah mendengarkan hal-hal yang diberikan. Karena gini, kalau kita sibuk mencari, seperti kita sibuk ngomong, kita tidak akan punya kesempatan mendengarkan. Padahal kadang-kadang yang penting dalam hidup kita itu bukan yang kita cari, tapi apa yang diberikan Tuhan, dipaksakan oleh Tuhan untuk kita mendengarkan. Nah, mendengarkan itu dengan pengalaman, kayak dengan dengan bersedia menerima ilmu apapun, orang nitik. Nah, mendengar. Jadi dia masih menerima informasi. Yang pertama adalah orang yang berpikir tadi ya. Jadi apa yang tertimpa dalam dirinya baru dia pikirkan. Kalau tertimpa ke temannya, dia belum tentu memikirkan. Orang yang mengetahui sudah bisa menggapai sesuatu yang tidak harus menimpa dirinya. Ketika temannya dapat ilmu, pelajaran, dia ikut mempelajari. Misalnya kancane ditolak, ngopo kok ditolak? Mbuh yo, lah kowe piye nembunge? Dek, maukah kamu menjadi ibu anak-anakku? Mesti ditolak. Itu pengalaman real itu teman saya SMA. Oh no, yo ono percaya. Nembung cewek kok malah jadi ibu dari anak-anakku, yo wedi cewek edan piye dipepet sik kok piye ngono lah, itu ora ngerti strategi. Nah, itu mengetahui, setelah dia mengetahui menggapai ilmu mencari, dia tahu limitasi dari mencari, dia mulai mendengarkan. Ini terlalu banyak yang harus diketahui. Coba saya mendengarkan nih, Tuhan memberitahu saya apa sih? Mulai dia mendengarkan input alam, kejadian, semuanya mulai masuk ke dia. Setelah itu baru berakal. Berakal itu tidak lagi menerima, tapi mengeluarkan. Jadi gini, ilmu dan pengetahuan membuat dirinya mampu memproduksi sebuah rasa yang ingin dia capai. Jadi misalnya gini, kalau ada wong tabrakan, kalau orang berpikir, dia wes aduh ini soro ini, selesai. Karena kenapa? Karena konsep berpikir dia hanya itu yang bisa disimpulkan. Kalau dia sudah mengetahui dan mendengarkan, dia bisa membuat kesimpulan lain. Karena dia bisa memproduksi rasanya itu. Aku tabrakan, iki goro-goro Gusti Allah pengen cedak karo aku, sehingga Tuhan membuat saya diopname di rumah sakit. Rano sing ganggu nek aku wiritan songi suntuk. Hatinya menjadi bahagia. Nah, kondisi dalam dirinya itu bisa dia atur. Egonya sudah ada di bawah kakinya. Orang yang berakal itu. Jadi di luar sudah tidak bisa mempengaruhi dirinya. Kenapa? Karena yang ada dalam dirinya, yang terpengaruh oleh dirinya, yang bisa mempengaruhi dirinya hanyalah dirinya sendiri. Paham yang maksud gue ya? Berpikir itu dia dipaksa sama Tuhan karena mengalami. Mengetahui karena dia ingin tahu. Mendengarkan karena dia tahu limitasi dari metode untuk mengetahui tersebut. Ilmunya terlalu akeh, tak ngrungokke. Berakal adalah orang yang bisa memproduksi apa ya efeknya berikutnya. Jadi tidak semua kejadian bisa dia olah menjadi sebuah rasa yang dia inginkan. Iso luwih cedak, iso luwih tenang, apapun kejadiannya. Nah, kalau Anda melihat, saya meloncat sedikit, kalau Anda melihat keributan sosmed banyak di sosmed itu akan terlihat orang yang berpikir, orang yang mengetahui, orang yang mendengar, dan orang yang berakal. Ketika ono statement A, orang yang berpikir langsung nyocoki. Kenapa? Karena dia tahunya hanya itu. Orang yang mengetahui sedikit mundur ke belakang. Aku tak kumpulkan informasi yang lain untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Orang yang mendengar agak mundur lagi. Nanti dulu. Ini tidak hanya informasi yang lain, tapi dia melihat motif dari informasi kenapa itu keluar. Orang yang berakal beda lagi. Dia ngomong itu, dia mencari output apa ya? Dia mencari reaksi apa ya di masyarakat ya? Dia mencari reaksi apa ya di luar. Jadi yang dia lihat adalah efek di belakangnya. Nah, ini perbedaan yang sangat-sangat kelihatan kalau di sosmed. Nah, ilmu sidik untuk mengetahui mesti seru nih ngomong dan tidak mendengar tidak ada kesempatan mendengarkan loh, karena isinya yang otomatis dirinya. Ya piyelah, proses itu namanya lah. Nah, jadi tadi yang dibicarakan tadi bagaimana mengolah sakit menjadi sesuatu yang membuat hatinya justru tenang adalah perilaku orang-orang yang berakal. Jadi sakit tidak diterima hanya sebagai badannya tidak sehat, tapi diolah itu menjadi bahwa ono lho output yang lain daripada hanya badan sakit. Nah, aku panas iso wae lho Gusti Allah nyicil siksa di neraka, dicicil di dunia agar berkurang, jadi bahagia sakitnya. Nah, kemampuan mengolah itu adalah kemampuan orang-orang yang berakal. Dan menurut saya Mak Ayah melatih kita untuk menjadi berakal tersebut. Kita mendapatkan referensi dari mana-mana, mengetahui, kita mendengarkan dan mengolah sendiri, kita mendengarkan, dan kemudian kita bisa memproduksi sendiri rasanya itu di mana. Saya ingin memberi contoh.
Ketika ada gini, ketika ada tulisan di papan tulis, bayangkan ada tulisan 2 tambah 3 sama dengan 5. Yang Anda lihat apa? Orang yang berpikir melihatnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi yang dilihat, karena matanya melihat itu. Orang yang mengetahui, dia melihat kausalitasnya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau 3 tambah 2 juga sama dengan 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ini adalah satu-satu contoh dari kausalitas. Seorang yang mengetahui. Orang yang mendengarkan, ini ngopo ya, 2 tambah 3 sama dengan 5 ini. Ini sebuah konsep persamaan ini. Yang paling penting dari tulisan ini adalah sama dengan kok. Ini adalah amsal kok. Kalau tidak ada sama dengan, ya ora ono gunane kuwi. 2 tambah 3, yuk ngopo? 5, yuk ngopo? Kan gitu. Yang membuat itu berbicara adalah sama dengan, dia bisa lebih nitik meneh. Orang-orang yang berakal, iki 2 tambah 5 iki nganu kok iki. Spidol ning papan tulis. Tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak ada papan tulisnya. Tapi dia melihat adalah papan tulisnya. Seperti dia melihat dunia, orang-orang yang berakal itu. Ini semuanya jogetan spidol-spidol. Kita harus bersyukur bahwa kita diberi papan tulis yang namanya dunia oleh Gusti Allah. Karena kita harus bisa melihat papan tulisnya dan bersyukur bisa menulis dalam papan tulis, bukan